Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, pembacaan kali ini Mari tujukan khusus bagi kamu Pisces yang kebetulan aja saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaanmu gitu ya. Dan kemudian nanti kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi sia yang mantan saat ini ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung saja Mari mulai. Ada energi dari Page of Cup Reverse, kemudian ada energi, ini energi dari Pisces, Scorpio, Cancer ya. Kemudian ada energi dari Libra di sini, kemudian ada energi dari Gemini, Aquarius, dan berikutnya ada energi dari Sagittarius di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, nampaknya kamu belum bisa let go ya, kamu belum bisa move on dari kisah masa lalunya kamu, gitu loh ya. Mungkin untuk di saat ini memang kamu sedang sadar bahwa kamu butuh healing gitu ya. Mari lihat cukup menyakitkan soalnya bagi kamu. Walaupun mungkin relationship-nya kamu dengan seseorang itu belum terlalu lama gitu ya. Orang dari masa lalunya kamu. Belum terlalu lama kalian bersama. Entah itu tuh hanya sebatas masih PDKT atau pacaran masih sebatas kayak 3 atau 4 bulan, belum masuk setahun gitu. Tapi kemudian kalian sudah bubar gitu ya. Nah, namun walaupun durasi waktunya singkat, tapi cukup menggores ya. Cukup meninggalkan jejak kecewa ya. Jejak kecewa dalam dirimu. Gitu loh. Kamu bisa ya patah hati, ya kamu bisa sakit hati. Untuk di saat sekarang, boleh-boleh juga kalau Mari tangkap, kamu semacam kehilangan rasa percaya diri ya. Jadi kayaknya kamu belum siap untuk melihat lagi possibility hubungan asmara baru. Sebab mungkin kamu masih dalam belenggu pikiran, kenapa hubungan aku seperti ini? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang ganteng? Iya sih aku nggak kaya. Sih aku dari latar belakang yang bukan latar belakang pejabat misalnya kayak gitu ya. Di sana. Jadi kamu tanpa sadar bisa kamu sedang ikut mencederai dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Kamu bisa mikir yang enggak gitu ya. Aku enggak layak dicintai, aku enggak layak disayang. Makanya aku selalu gagal dalam hubungan. Nah, seperti itu ya. Jadi urusan percintaannya kamu boleh-boleh satu hal yang merepotkan bagi kamu ya. Memang mungkin kalau untuk bikin kamu depresi, stres, enggak lah. Nggak nyampe di situ. Hanya kayak stres aja lah ya Mari bilangnya. Depresi tidak. Kan habis stres kan baru depresi ya. Nah, ini kamu boleh-boleh paling hebat situasinya. Kamu memang stres lah. Itu, stres. Itu ya. Dan stresnya kamu ini tuh kadang-kadang tidak bisa kamu kendalikan. Gitu loh. Tapi ya bagusnya kamu sudah sadar untuk healing. Kamu udah sadar untuk healing di sini. Gitu loh. Setidaknya kalau bukan healing untuk menaikkan lagi rasa percaya dirinya kamu, tapi membuat kamu bisa sanggup menerima bahwa situasinya kamu dengan yang mantannya kamu itu tuh situasi yang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Penerimaan itu tuh penting banget gitu loh. Untuk mendatangkan ketenangan bagi mental dan emosionalnya kamu. Gitu ya. Jadi kalau melihat kadang-kadang juga kamu masih kayak ngerasa kesepian gitu ya. Rindu kamu sama si dianya gitu ya. Terutama 4 hari belakangan ini Mari nampak. 4 hari belakangan ini. Dan kamu bisa aja masih sering stalking ini. Kamu masih sering kayak cari tahu tentang dia. Gitu ya. Minimal kamu itu tuh banyak mikir. Dia ada ingat aku nggak ya? Gitu. Dia masih sayang aku nggak ya? Itu ya.
Kalau kamu nggak ngintip-ngintip ini status-statusnya dia, bagaimana kabarnya dia, maka kamu tenggelam ini dalam pertanyaan demi pertanyaan yang baku kejar gitu ya, di dalam kepalanya kamu gitu loh. Aku lagi inget dia saat ini, apa dia inget aku nggak ya? Bercokol aja orang ini dalam benaknya kamu gitu loh. Terutama pas kamu lagi ndak sibuk. Kalau kamu menyibukkan diri, mungkin ya kamu ndak ingat-ingat tentang dia. Tapi begitu kamu jam rehat gitu ya, misal makan siang, rehat makan siang, kemudian ketika kamu mau tidur gitu ya, pokoknya ketika kamu nggak ada aktivitas lah, bangun pagi gitu ya, mau itu tuh gimana dia ya gitu lah. Nah, waktu senggangnya kamu habiskan untuk scroll ya, scroll akun media sosialnya dia gitu ya. Beberapa ya diantara kalian agaknya cukup julid ini ya. Julid itu istilahnya kayak agak-agak over gitu ya. Kayak misal kamu bisa dengan iseng nih bikin akun palsu gitu kan. Andaikan dia mengunci dia punya akun kan, kamu bisa ini mari lihat bikin akun palsu, terus minta pertemanan kan sama si dianya biar kamu bisa leluasa ngintip-ngintip dia gitu loh, biar dapat kabar tentang bagaimana kondisi dan keadaannya dia. Nah, seperti itu ya. Kamu bisa maunya cepet ya, aku bisa dapat gantinya dia gitu. Kadang-kadang kayak seperti sebuah keurgenan, kayak memaksa kalau bisa detik ini adalah cowok baru atau cewek baru yang lagi bersama dengan kamu. Kadang kamu bisa nggak tidak bisa kamu kendalikan gitu. Kamu bisa juga agak-agak kesel gitu ya. Di mana ya aku bisa ketemu sama cowok baru sama cewek baru gitu ya. Kapan ya datang cowok yang mau ngejar aku lagi ya. Nah di situ ya. Kadang kamu juga bisa berharap dia maunya dia datang ya, minta maaf sama aku. Dia chatting, tanya kabarnya aku, dia nelfon aku. Nah, mau kamu kayak gitu kan? Yang ada beberapa di sini tuh mari lihat usianya kamu sudah bukan muda lagi ya. Sudah ada usia-usia 40, 50. Tapi kamu bisa kayak resah gitu ya. Gara-gara sih ya yang mantannya kamu ini. Jadi datang kayak anak-anak kamunya. Hilang kedewasaannya kamu. Gitu loh. Jadi datang kamu kayak orang yang bucinan lah. Macam gaya cabe-cabean lah kamunya gitu ya kan. Kayak bikin akun palsu lah gitu kan. Itu kan kayak gaya anak-anak kan. Tapi kamu bisa aja ngelakuin hal itu gitu. Tanpa kamu sadari sepertinya inilah hal yang benar gitu. Pura-pura jadi orang lain terus say hello dengan dia. Itu juga bisa tuh, mari lihat. Itu ya. Ada nekat-nekatnya kamu juga di sini. Nampaknya mari. Saking kamu tenggelam ya dalam keinginan untuk kembali dengan dia. Kalau melihat kamu masih ingin kembali dengan seseorang ini, tapi kadang kamu nggak usah kembali lah. Tapi kemudian kembali aja lah. Ada energi pelin-pelannya kamu. Makanya mari bilang ini tuh kamu belum let go. Kamu sama sekali belum move on. Belum gitu loh. Kamu single, tapi kamu kayak sibuk seperti orang yang sedang pacaran. Gitu. Mental dan emosionalnya kamu ya. Mari lihat, sibuk. Lagi memikirkan kekasih. Gitu modelnya. Mari nampak. Dan ia kadang-kadang bisa membajak waktunya kamu sehari-harian ya. Berkutat aja tentang si dia. Gitu loh. Ya kadang-kadang kamu juga masih diam-diam gitu ya. Kamu masih berdoa gitu. Kadang-kadang kamu mau jual-jual mahal juga. Ada beberapa di antara kalian masih kayak ada kemungkinan untuk ketemu-ketemu. Entah karena kalian masih kebetulan ya, masih menjadi rekan kerja, masih menjadi partner bisnis. Kamu bisa aja seperti kayak jual mahal gitu. Macam gak peduli, padahal kamu pengen dikejar. Gitu, ya kan? Padahal kamu pengen nengok dia gitu loh.
Tapi misal kamu udah nampak siluet, itu kayaknya dia tuh gitu ya. Tapi pura-pura lah kamu itu tuh, padahal tadi kamu mau lurus, pura-pura lah kamu itu tuh mencong ya, belok kamu ke kiri gitu ya kan. Padahal itu yang kamu inginkan. Nah, di sana. Ya, jadi ya kamu bisa merepotkan dirimu sendiri ya, bukan merepotkan dia, gitu. Tadi dia punya penilaian apa ya tentang penampilanku? Apa dia lihat aku makin cantik? Apa dia lihat mataku yang sembab gara-gara nangis? Gitu ya. Apa dia dikduk jantungnya dia ngelihat aku gitu ya kan? Repot sendiri kamunya ya kan? Mungkin kadang-kadang kamu bisa kayak malu sendiri ya. Jengkel sendiri sama dirimu, apa laku ini gitu ya kan, apalagi kalau udah kayak berumur kayak Mari gitu ya kan. udah nggak muda lagi gitu kan, jadi kayak malu sendiri gitu ya. Apa laku ini, lebih kekanak-kanakan dari aku waktu SMP misalnya gitu kan. Nah, di sana ya. Dan ya apa ya, sebenarnya kamu itu tuh kan, kalau dibilang pun kamu cinta-cinta banget sama dia, enggak juga ini Mari nampak, enggak juga. Itu loh. Walaupun kalian bukan baru-baru berpasangan, sudah 3, 4, 5 tahun kalian sudah berpasangan gitu ya. Namun ini itu tuh bukan soal karena kamu cintanya menggebu-gebu besar ke dia. Hanya saja nampak Mari lebih kayak kecewa ya. Lebih kayak kecewa. Dan kebetulan energi Pisces yang Mari tarik ini, kamu cukup awam ya tentang cinta-cintaan ya. Kamu nampaknya butuh untuk belajar ya. Gimana sih bagusnya menjalani sebuah hubungan, gitu loh. Kamu masih banyak bingungnya di sini, Mari lihat. Kamu butuh romantika sudah pasti, tapi kamu kurang romantis, Mari lihat ya. Kamu kurang tahu gimana sih bikin orang nyaman, gitu ya. Gimana sih bikin orang tenang, gimana sih bikin hubungan itu tuh meriah, semarak gitu ya. Karena banyak pasifnya kamu ini. Tapi kamu banyak pasif, kamu bisa aja menduga kalau kamunya sudah cukup aktif. Jadi nampaknya kamu kecewa, namun kecewanya kamu ini tuh kecewa karena kamu juga kurang berusaha. Ya, kamu kurang berusaha, gitu loh. Ya boleh-boleh kayak kata Mari tadi, bukan soalnya kamu nggak mau berusaha, tapi kamu kurang tahu. Knowledge-nya kamu tentang hubungan asmara belum banyak gitu, ya, belum banyak. Mungkin aja ini adalah kali pertama kamu berhubungan, gitu ya kan? Kali pertama kamu berada dalam hubungan asmara. Gitu loh, namanya baru kali pertama kan, belum punya pengalaman, gitu loh. Ini Pisces yang pemalu gitu kalian, energinya ini pemalu, sensitif, kaku, serba salah, gitu modelnya kalau Mari lihat. Kalau ini tuh cewek banget lah energinya, walaupun kamu cowok, tapi energi femininmu ini tuh Mari lihat kuat banget, gitu loh. Mungkin kamu takut ditolak ya. Kamu takut ditolak, sehingga kamu saking berhati-hatinya, jadi ya begitu ya, ndak ngalir hubungan kalian jatohnya. Mari lihat, kurang antusias kamu kelihatannya. Kamu kayak sebatas aku mau dengan dia, hanya sebatas mau aja gitu, tapi menjalaninya itu tuh tidak antusias. Itu yang kalau Mari nampak. Jadi ya itulah yang membuat kamu kemudian tidak berhasil ya hubungannya dengan si mantannya kamu ini, gitu loh ya. Kamu tidak pede gitu loh, padahal kamu yo cantik, cuma kamu merasa kamu tidak cantik gitu ya. Ada perasaan tidak layak kamu ini ya, kamu merasa kamu kurang layak untuk disayangi, untuk dicintai, gitu loh ya. Jadi kayak tertutup, pemalu, seperti kayak menghindar, pasif, gitu modelnya kamu di sana ya.
Itu. Dan kalau dikatakan apakah ini sudah jadi mantannya kamu, nampaknya belum ya. Energinya, makanya tadi kata Mari, kamu belum move on, kamu belum let go. Karena sesungguhnya statusnya kamu belum benar-benar single. Gitu ya. Karena kalau Mari lihat apakah orang ini tuh masih ngider-ngider dalam hidupnya kamu, yo pasti. Gitu loh. Mungkin kamu aja yang berencana tadinya ya, punya wacana aku mensinggalkan diriku aja deh. Gitu loh. Jadinya kamu kayak menutup diri dari dia, kamu semakin menghindar dari dia. Tadi takut patah hati, takut ditolak, takut tidak dicintai. Ada rasa-rasa tidak pantas itu tadi. Mungkin kamu punya isu ya dari masa kecilnya kamu. Entah memang kamu mungkin dimanja, tetapi mungkin kamu hanya dimanjakan soal kamu dijadikan princess, kamu dijadikan pangeran kecil, putri kecil, duit dikasih banyak, servis-servis mewah, misalnya kayak gitu ya. Nggak pernah dimarahi, nggak pernah disakiti oleh orang tua, gitu ya. Nah, jadi akhirnya ketika dalam bentuk interaksi, kamu bisa jadi kayak sensitif. Begitu perlakuannya dia tidak seperti perlakuan ibu bapakmu, kamu sensitif. Langsung kamu merasa kamu down gitu ya. Kamu ngerasa kamu ndak diperlakukan. Karena kamu tarik tolak ukurnya orang tuamu memperlakukan kamu dan dia memperlakukan kamu. Akhirnya kamu sedih-sedih, makanya kamu mau menutup diri. Gitu ya. Atau vice versa. Dari masa kecil kamu sama sekali hampa. Gitu ya. Kamu nggak tahu kasih sayang. Gitu loh. Misalnya ibu tidak berfungsi karena ibu sibuk berjuang dengan hidup misal. Sibuk ngejar karir, sibuk cari duit misalnya kayak gitu. Ya. Nihil kehadirannya ibu gitu ya. Ibu lebih rawat sama adiknya kamu mungkin di sana. Jadi datang di situ tuh perasaan kayak tidak layak gitu. Padahal kalau dilihat seseorang ini, apakah dia mencintai kamu? Cinta. Dia cinta sama kamu. Kalau dia sih, dia merasa ndak ada masalah. Nah, macam mana pula ini ya? Agak heran pula Mare. Kayaknya kamu dramatis sendiri. Kamu dramatis sendiri. Kamu cari perkara sendiri kamu di hidupnya kamu ya. Kalau energi dari pasanganmu baik-baik aja ini Marilian. Baik-baik aja. Gitu ya. Kalau kalian udah berumah tangga, wah dia bersyukur kali nih. Dia menjadi suamimu atau menjadi istrimu. Jadi nampaknya tidak ada alasannya kamu mau menutup diri, mau mensinggalkan dirinya kamu dari dia. Cintanya dia ke kamu masih besar. Mau menyakiti kamu tidak ada energinya. Jadi nggak cocok ini mantan. Bisa-bisa ngamuk dia nih sama Mari. Kalau Mari menyebut dia adalah mantannya kamu. Karena dia ngerasa baik kok hubungan kalian. Gitu loh. Nggak ada ribut-ributnya, dia nggak berniat cari perkara. Malah dia ingin membahagiakan kamu. Beneran. Dia ingin bahagiain kamu. Gitu loh. Dia ingin bikin kamu tenang, dia ingin memastikan kamu nyaman sama dia. Gitu ya. Dia ingin mau mengupgrade diri dia, harus menjadi pasangan yang lebih baik lagi untuk kamu. Gitu loh. Nampaknya ini orang tidak layak ini ditinggalkan. Jangan kamu tinggalkan dia. Segila apapun pikiran-pikiran negatifnya kamu, perasaan-perasaan gak enaknya kamu, kontrol, kendalikan. Udah betul itu tuh kamu perlu healing. Terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga ya. Kamu butuh pengobatan di sini. Ya, healing kamu. Gitu. Sana kamu pergi ke psikiater kayak, ke psikolog kayak, atau ke konselor ya, kayak kami ini ya. Ada beberapa kan tarot reader juga sekalian konselor ya. Mari juga konselor. Gitu ya. Kamu jangan merusak-rusak hidupnya kamu gara-gara hal-hal yang gak genah-genah gitu loh. Ya. Ini sayang sama kamu, ini cinta sama kamu. Ini tak berniat berpisah dari kamu. Gitu loh. Nggak ada niatannya dia menyakiti kamu. Malah dia kepikiran, aku ngasih apa lagi ya untuk Pisces? Aku bikin apa lagi ya untuk dia ya? Gitu loh.
dia nggak selingkuh, ya dia nggak ada selingkuh-selingkuhnya ini, nggak ada neko-nekonya nih orang, gitu loh, tertib-tertib aja nih Mari nampak, itu ya, nggak ada banyak tingkahnya ini, itu loh, ini, nggak ada banyak tingkahnya. Mungkin dia bahkan bingung ngelihat kamu ya, kamu ini mau ngapain ini, ada apa sama kamu ini. Tapi walaupun dia bingung lihat kamu, cuman dia kayak mau membantu kamu gitu ya, supaya kamu yakin sama dia, percaya sama dia, gitu loh. Dan ya kalau kamu butuh healing, dia itu tuh bisa paham gitu, dan dia bakal mau ini ngebantu kamu untuk healing, gitu loh, ngajak kamu jalan-jalan misalnya kayak gitu ya. Meringankan beban pekerjaannya kamu jika dia memang mampu, gitu. Ini partner yang baik ini Mari nampak. Partner yang baik, kamu jangan eliminasi dia lah. Problem dalam hubungan kalian bukan dari dia, tetapi dari pikiranmu sendiri, perasaannya kamu sendiri, gitu ya. Ayo kamu sadar ya. Biar kamu jangan melewatkan kesempatan baik bersama dengan seseorang yang seperti ini ya. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu Pisces yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.